Lanjutkan untuk iterasi pertama tadi kita telah menentukan nilai sentroidnya, ya kan? Kemudian kita selanjutnya hitung nilai terdekatnya antara C1 0,454 tadi dapatnya ini hasil perhitungannya. Perhitungannya di atas tadi. Nah, ini dia perhitungannya. Ini kan udah masuk ke Excel dari rumus. Ini dia. Ini dengan sentroid ini. 0,5, nah, berarti dia di C26 kurang C22. Objek data kurang dengan nilai sentroidnya. Maka didapatkan untuk C1-nya 0,54, kemudian C2-nya adalah 0,40. Kita hitung jarak terdekatnya antara ini. Maka kita cari nilai minimalnya. Ini dengan rumus min, kita hitung jaraknya mana yang terdekat, maka dia terdekat di C2, maka dia dikelompokkan di klaster 2 hingga data ke 177. Jadi dapat kesimpulan sementara dari data ke 1 sampai 177, C1 nya dapatkan dengan jumlah yaitu 96, C2 nya adalah 81. Jadi kita masih di iterasi 1, maka sementara kesimpulannya adalah 96 dengan 81. C1 96 data, C2 adalah 81. Kemudian kita lanjut lagi ke iterasi kedua. Kapan kita berhenti mengerjakan dari rumus tersebut? Tentu antara C1 dan C2 ini tidak berubah angkanya. Tidak ada bergeser lagi jumlah klasternya ataupun titik klasternya seperti itu. Masuk iterasi kedua. Tentu kita ambil juga dengan nilai sentroid yang tadi, sentroid baru, bukan sentroid tadi, sentroid yang baru, klaster yang baru. Dengan bagaimana caranya? Tentunya adalah yang rumus kita jumlahkan, kemudian kita bagi banyak data untuk C1-nya. Ini dia. Ini contoh. Kita kan untuk C1 nih, C1 fokus warna coklat ini. Maka jumlah yang warna coklat ini ada 96 data tadi kan. Yang di C1 ada 96 data tadi kan. Maka kita bagi 96 data. Dapatlah nilai sentroid barunya untuk alternatif A. Kemudian untuk yang B ini juga 0,59. 0,59. Sampailah ke alternatif G ataupun data yang kriteria yang ke G. Kemudian untuk yang C2 tentunya warna putih. Yang warna putih juga seperti itu. Terdapat 81 data, maka kita bagi 81 data. Sehingga dapat saya titik pusat klaster baru. Nah, kita masuk ke iterasi yang kedua. Iterasi yang kedua, tentu kita juga menemukan nilai yang sementara tadi 0,50. 50. Ini dia. Untuk C1 ada rumusnya. Nilai objek ini dikurangi dengan titik pusat klaster baru, maka dapatlah C1-nya 0,56, C2-nya 0,18 hingga 1 data. Kemudian kita hitung nilai minimumnya 0,18, tentu dia berada di klaster yang kedua. Sehingga kesimpulan sementara didapatkan adalah yaitu di iterasi kedua 95 data C1, 82 data jumlah datanya untuk C2. Maka kita langsung ke iterasi yang ketiga. Karena belum ada lagi kesamaan antara iterasi 1 dengan iterasi kedua jumlah data tersebut, maka kita masuk iterasi yang ketiga. Juga seperti itu. Kita ulangi, kita jumlahkan berapa jumlah datanya, kita bagikan, kita sum, kemudian kita rata-ratakan nilainya. Sehingga ditemukan yaitu dihentikan pada iterasi yang keempat. Karena iterasi yang ketiga dengan iterasi yang keempat jumlah datanya sama. Maka kita hentikan 94 data dengan 83 data. Nah, maka ini di C1 adalah yang layaknya ditemukan 94 data dan C2-nya adalah 83 data. Karena ini sudah sama kesimpulannya sementara ini. Tadi yang layak usul 94 data. Nah, ini dia yang 94 data. Siapa dia orang-orangnya? Ini dia sampai 94 data. Nah, kemudian langsung saja kita mengkombinasikan dengan iterasi ROC. Tadi data mining. Hasil data mining tersebut ditemukan bahwa dalam pengelompokan dua klaster 1 yang layak usul tersebut ada 94 data. 94 data tersebut memperkuat data dengan sesuai dengan kasus yang ada di tempat, maka kita buat rankingannya dengan kriteria yang tertentu, yaitu menggunakan rumus ROC. Rumus ROC adalah rank order centroid.
Seperti apa rank order rate-nya? Ini dia. Kita perhatikan cara mengkombinasinya. Kita fokus ke data yang 94, data yang layak usul. Kemudian kita ranking siapa orang-orang nilai tertinggi tersebut, siswa-siswa yang tertinggi tersebut itu yang akan diusulkan penerimaan PIP-nya. Ini masalah program Indonesia Pintar. Nah, untuk menentukan kriteria tentu kita harus tentukan kriterianya bagaimana. Sesuai dengan kriteria yang tadi, kita ada punya 7 kriteria. Dari pemegang KPS sampai ke penghasilan orang tua. Tentu C1 adalah lebih utama, kriteria 1 lebih utama ataupun lebih besar daripada kriteria 2. Kriteria 2 lebih besar daripada kriteria 3. Itu dia rumus daripada ROC. Berikutnya menghitung nilai bobot. Kita hitung nilai bobot sesuai dengan jumlah kriterianya. Karena 7 kriteria tersebut, ini dia 1 tambah 1 per 2 tambah 1 per 3 sampai 1 per 7 bagi 7. Dapat ditemukan 0,370. Ini kita tentukan nilai bobotnya atau nilai W-nya, W1, W2, W3. Kalau dia 7 berarti dia 0 sampai 0 tambah 0 sampai 7 kali bagi 7. Seperti ini. Saya ulangi lagi. Kita pertama adalah menentukan tingkat kriterianya. Kriteria 1 adalah pemegang KPS KKS lebih utama. Kemudian pemegang kedua, kriteria 2 adalah lebih utama juga daripada yang ketiga. Yang ketiga lebih utama daripada yang keempat sehingga sampai yang ketujuh. Kemudian untuk menghitung nilai bobotnya dari kriteria setiap kriteria yang ditentukan ada rumusnya. Ini dia 1 tambah 1 per 2 sampai 1 per 3 sampai 1 per 7 bagi 7. Karena kita kan mempunyai kriterianya adalah 7 kriteria, maka kita bagi 7. Sampai ke W7. 0 tambah 0 tambah 0 sampai 1 per 7 bagi 7. Dan dapatkan 0,20. Nah, kita baru sampai sekarang menghitung nilai bobotnya masing-masing kriteria. Berikutnya, kita menentukan bobot prioritas tipe cost dan benefit. Apa ini tipe cost dan benefit? Benefit ini adalah yang paling penting. Cost ini ada harapannya minim. Harapannya minim karena nilainya rendah, seperti itu maksudnya. Tapi kita tidak fokuskan ini. Kita sudah tentukan hasil nilai bobotnya ini. Nah, kita mencari nilai bobot subkriteria. Mengapa kita cari nilai subkriterianya? Karena pemegang KPS dan KKS ini ada 2 kriteria. Ada 2 subkriteria. Memiliki surat, tidak ada memiliki surat. Tentu kalau memiliki surat dan tidak memiliki surat ada dua bobot nilai tersebut. Maka 1 tambah 1 per 2 bagi 2, 0,750. W2-nya 0 tambah 1 per 2 bagi 2, 0,250. Seperti itu. Bagaimana untuk yang 3 data, 3 subkriteria seperti ini dia. W1 sama dengan kriteria yang pertama, berarti dia paling lebih tinggi yatim piatunya. 1 tambah 1 per 2 tambah 1 per 3, 0,61. Sampai orang tuanya hidup, berarti dia mendapat nilai 0,11. Nah, sampai juga ada yang 5 data. 5 data yang bagaimana? 1 per 2 tambah 1 per 3, 1 per 4, 1 per 5. Kemudian bagi 5. Maka nilainya 0,457. Ini adalah mencari nilai subkriterianya. Mengapa nilai subkriteria? Karena setiap data tadi itu, pemilik data itu atau pemilik siswa ataupun siswa tersebut berbeda-beda. Karena nanti pemegang KPS dia tidak ada. Berarti kalau dia tidak ada, kita lihat pemegang KPS-nya di mana. 0,250. Berarti dia tidak memiliki dapat nilai 0,250. Bagaimana kalau ada Depriandi Laya? Depriandi Laya berarti dia ada dapat nilai 0,750 seperti itu. Maka kita transformasikan data juga. Hasil transformasi datanya dapat ditemukan. Ini dia. Maaf sebelumnya di bawah transformasi datanya.